Teman-teman, kita masuk dalam tutorial menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita buat dulu file dari Microsoft Excel. Teman-teman hanya perlu klik kanan, kemudian pilih New, kemudian pilih Microsoft Excel Worksheet. Kemudian hanya perlu ketik judul yang teman-teman ingin. Nah, di sini saya akan membuat judul tutorial part 1. Tutorial part 1. Kemudian klik enter. Kemudian klik 2 kali di Microsoft Excel ini. Nah, kemudian muncul dari sebuah Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tutorial dari bagian-bagian Excel. Nah, di sini ada gambar yang saya tunjukkan dari bagian-bagian Excel. Nah, di sini ada title bar. Nah, title bar ini berfungsi untuk menunjukkan nama file atau judul file yang kita buat tadi. Nah, di sini pada Microsoft Excel, tadi saya buat judul tutorial part 1. Maka yang judul sudah saya buat ini akan muncul di bagian tengah atas dari Microsoft Excel. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Quick Access Bar. Nah, Quick Access Bar ini terletak di bagian kiri atas dari Microsoft Excel yang terdiri dari beberapa tombol yang berfungsi di bagian Microsoft Excel. Nah, contohnya seperti sini. Di sini ada tombol Save, tombol Undo, dan tombol Redo. Nah, di sini saya contohkan misalnya kita mengetik nama. Nah, teman-teman, karena tadi sebelum kita ketik nama itu, bagian Microsoft Excel ini kosong, maka untuk ketika kita ingin mengembalikannya dalam bentuk kosong sama seperti semula tadi, maka teman-teman hanya perlu klik tombol Undo sini. Nah, maka secara otomatis akan kembali seperti semula tadi. Kemudian, ketika kita ingin mengembalikan apa yang kita ketik tadi, misalnya ketika kita mengetik sesuatu, kemudian tidak sengaja kita hapus, maka kita perlu mengembalikannya hanya di bagian atas sini. Klik tombol Redo. Nah, maka muncul tampilan seperti tadi yang sudah kita hapus. Kemudian untuk menyimpannya, ketika kita ingin menutup dari Microsoft Excel, maka hanya perlu klik tombol Save. Jadi ketika kita klik tombol Save, maka ketika kita mengunci atau keluar dari Microsoft Excel, maka yang kita ketik ini akan tetap ada di dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya yaitu ada menu bar. Menu bar ini terletak di bagian atas dari Microsoft Excel yang berisi bagian-bagian dari toolbar. Nah, ini merupakan menu bar. Kemudian yang selanjutnya itu ada toolbar. Nah, toolbar ini merupakan bagian dari menu bar. Jadi, toolbar ini merupakan isi dari menu bar, di mana pada Microsoft Excel ini merupakan toolbar. Jadi, ketika kita klik Home, Insert, Page Layout, maka di bawahnya ini akan menunjukkan toolbar yang ada dari bagian menu bar ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada size button. Nah, size button ini terletak di bagian kanan atas dari sebuah Microsoft Excel yang terdiri dari beberapa tombol. Nah, saya contohkan di sini pada sebuah Microsoft Excel di bagian kanan atas ini bagian size button. Jadi ketika kita ingin membuka aplikasi lain tapi tanpa mengunci atau menutup sebuah Microsoft Excel, maka hanya perlu klik di bagian tombol sini di bagian garis datar, maka secara otomatis akan terbuka aplikasi lain yang selain kita buka Microsoft Excel tadi. Kemudian, ketika ingin kembali dalam Microsoft Excel tanpa membukanya lagi, hanya perlu klik di bagian bawah di sebuah desktop di bagian gambar Microsoft Excel ini. Hanya perlu klik satu kali saja, maka akan muncul Microsoft Excel yang kita buka tadi. Kemudian ketika teman-teman ingin membuka Microsoft Excel dengan tampilan yang lebih kecil, maka hanya perlu klik di bagian size button di tengah ini. Di bagian segi 4, maka teman-teman hanya perlu klik satu kali, maka akan muncul tampilan yang lebih kecil dari semula. Nah, kemudian ketika ingin mengembalikannya seperti tadi atau lebih besar dari ini, teman-teman hanya perlu klik di bagian simbol segi 4 ini, hanya perlu klik satu kali,
maka akan muncul tampilan yang seperti awal atau yang tampilan lebih besar lagi. Kemudian ketika kita ingin mengunci atau keluar dari Microsoft Excel, teman-teman hanya perlu klik di bagian X ini. Di bagian Size Button, maka secara otomatis kita akan keluar dari Microsoft Excel. Dan Microsoft Excel ini tidak akan muncul lagi di bagian bawah sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada name bar. Nah, name bar ini berisi dari nama sel. Jadi, misalnya ketika kita buka Microsoft Excel, nah, ketika kita mengklik di bagian-bagian sel dari Microsoft Excel ini, maka nama-namanya itu akan muncul di bagian name bar sini. Nah, misalnya kita klik di bagian sini, nah maka secara otomatis akan muncul di name bar B3. Mengapa B3? Karena sel yang kita klik ini berada di kolom B dan berada di baris ketiga, maka namanya yaitu B3. Kemudian selanjutnya yaitu ada formula bar. Nah, formula bar ini berisi dari formula atau rumus-rumus yang kita berikan di Microsoft Excel. Selain itu, formula bar ini juga berfungsi ketika kita mengetik sesuatu di Microsoft Excel di bagian selnya, maka secara otomatis apa yang kita ketik itu akan muncul di bagian formula bar sini. Nah, sini saya contohkan, ini merupakan formula bar. Nah, ketika kita ingin mengetik sesuatu, maka apa yang kita ketik di bagian sel sini akan muncul di bagian formula bar. Contohnya, sini kita tulis nama. Nah, maka secara otomatis apa yang kita ketik di bagian sel sini akan muncul di bagian formula bar. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian selanjutnya itu ada kolom bar. Nah, kolom bar ini berisi dari huruf-huruf A, B, C, D, F, G, H, I, dan selanjutnya. Nah, pada Microsoft Excel ini berada di bagian atas. Teman-teman bisa lihat ini kolom A, ini kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada rows. Rows atau baris, ini berisi dari angka-angka dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di bagian Microsoft Excel-nya teman-teman bisa lihat berada di sebelah kiri dari sebuah Microsoft Excel. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sel. Nah, sel ini merupakan gabungan dari kolom dan baris. Nah, contohnya ini. Nah, jadi kotak-kotak ini merupakan sel, ini sel. Nah, misalnya kita klik di bagian sel ini. Nah, maka secara otomatis sel ini dinamakan dengan sel B1 karena terletak di kolom B dan terletak di baris pertama. Maka dinamakan dengan sel B1. Nah, ini sel C5, sel D4, dan seterusnya. Kemudian ada worksheet. Nah, worksheet ini merupakan gabungan dari semua sel. Jadi, worksheet ini beberapa sel yang ada di Microsoft Excel. Nah, jadi ini dinamakan dengan worksheet. Kemudian ada scroll bar. Nah, scroll bar ini terdiri dari dua, yaitu scroll bar vertikal dan scroll bar horizontal. Pada Microsoft Excel, nah, terdapat di bagian kanan dan bagian kanan bawah. Ini merupakan scroll bar vertikal, dan ini scroll bar horizontal. Kemudian ada status bar. Nah, status bar ini berisi status ketika kita membuka Microsoft Excel, maka secara otomatis status barnya itu akan muncul di bagian kiri bawah dari Microsoft Excel. Nah, contohnya ini, ketika kita membuka Microsoft Excel, karena kita sedang membuka Microsoft Excel, maka status barnya itu berisi atau tertulis di sini ready. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tab sheet. Nah, tab sheet ini berisi dari lembar kerja dari Microsoft Excel. Jadi di bagian Microsoft Excel ini, di sini merupakan sheet 1 atau lembar kerja pertama. Ketika kita ingin menambahkan lembar kerja, misalnya kita ingin membuat 2 lembar kerja, maka teman-teman hanya perlu klik tombol plus di sebelah sheet 1 ini. Nah, teman-teman, itulah sedikit pengenalan dari Microsoft Excel, dan semoga
video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memulai belajar Microsoft Excel. Dan sekian video saya dan sampai jumpa di video berikutnya.